Halo Sobat Rebahan, selamat datang kembali di channel Movie Freak ID. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul World War Z yang dirilis pada tahun 2013. Film ini sendiri dibintangi oleh Brad Pitt sebagai Gary Lane dan disutradari oleh Mark Foster. Film World War Z ini menceritakan tentang mantan pensiunan PBB yang ditugaskan untuk meneliti dan menginvestigasi sebuah wabah yang terjadi di seluruh dunia. Wabah ini membuat orang-orang menjadi mirip zombie guys. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya guys. Oke, langsung aja kita ke videonya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan dengan berita di TV tentang sebuah wabah flu burung yang telah berevolusi dan virus tersebut dapat tertular ke manusia. Kemudian di sini juga dikatakan emisi CO2 yang meningkat sangat drastis dan juga diperlihatkan banyak ikan lumba-lumba yang terdampar guys dan mati secara misterius. Film pun dimulai. Kita diperlihatkan sebuah keluarga yang sangat bahagia dan kita juga diperlihatkan pemain utama kita yang pertama Gary Lane yang diperankan oleh Brad Pitt yang merupakan pensiunan PBB. Di televisi terlihat berita tentang darurat militer di berbagai negara. Darurat militer itu mirip lockdown gitu guys. Di sini masih belum diketahui tentang penyebab diadakannya darurat militer. Di waktu yang sama keluarga Gary Lane berencana berpergian ke suatu tempat. Karena di tempat Gary masih belum diberlakukan darurat militer, maka Gary masih bebas berpergian kemanapun guys. Kemudian mereka berangkat. Nah, di tengah perjalanan di kota New York terlihat terjadi kemacetan yang sangat parah. Gary dan keluarga terjebak di tengah-tengahnya. Kemudian Gary menyalakan radio dan mendengarkan berita bahwa terdapat wabah rabies di Taiwan dan sudah menyebar ke 12 negara. Di saat sedang asik mendengarkan radio, tiba-tiba melintas sepeda motor polisi dan menabrak spion mobil Gary. Dan disusul ada motor polisi di belakang Gary. Dan tiba-tiba sepeda motor tersebut ditabrak truk sampah yang membuat keadaan semakin kacau. Gary kemudian memacu mobilnya untuk keluar dari kemacetan tersebut guys. Nah, di tengah pelarian Gary, tiba-tiba mobil Gary ditabrak mobil damkar yang sedang melintas. Untung saja Gary dan keluarga berhasil selamat dalam keadaan sehat walafiat. Terjadi kekacauan di mana-mana, orang-orang seperti menggila dan menggigit orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kemudian ada seorang keluarga yang diserang oleh salah satu zombie barbar dengan membenturkan kepalanya ke kaca mobil guys. Dan menggigit salah satu penumpang mobil tersebut. Kejadian itu disaksikan langsung oleh Gary dan membuat Gary dan istrinya bingung. Kemudian orang yang digigit tadi ikut tertular menjadi zombie dalam waktu kurang dari 12 detik guys. Kemudian Gary dan keluarga berlari menuju mobil RV yang kosong dan segera pergi dari sana. Saat hendak berangkat, Gary diserang oleh seekor zombie, tapi Gary berhasil menghindar dan kabur dari kota itu. Di dalam mobil penyakit asma Rachel kambuh. Dan kemudian Gary mendapat telepon dari rekannya yang bernama Terry dan meminta Gary untuk pergi ke suatu tempat. Di waktu yang sama, Connie yang sedang mencari minum tiba-tiba menemukan senapan laras panjang yang berada di dalam lemari mobil tersebut. Kemudian istri Gary yang bernama Karen segera mengendari mobilnya menuju apotek terdekat untuk mencari obat asma yang dibutuhkan Rachel guys. Setibanya di minimarket, mereka segera mencari kebutuhan yang ada. Gary bersama Rachel mencari obat dan Karen bersama Connie. Akhirnya Gary mendapatkan obat asma yang dibutuhkan oleh Rachel. Di tempat Karen akan diperkosa oleh beberapa pria dan Gary berhasil menembak pria itu dengan senapan laras panjang dan segera kabur dari sana. Naasnya mobil RV yang mereka tumpangi menghilang dan Karen mengusulkan untuk menuju atap apartemen dan menunggu jemputan dari Terry. Saat sedang di perjalanan ada seekor zombie yang jatuh dari atas, kemudian mereka bergegas masuk ke dalam gedung dan terjadi kejar-kejaran antara Gary dan segerombolan zombie barbar.
Gary di sini berhasil kabur dan tiba-tiba Connie tertinggal di belakang dan sedang minta tolong kepada salah satu penghuni kamar agar diizinkan masuk ke dalam salah satu kamar tersebut. Dan akhirnya penghuni kamar itu mengizinkan Gary dan keluarga masuk bersembunyi di dalam salah satu kamar yang ada di sana. Dan salah satu anak yang bernama Thomas menawarkan makan dan minum kepada keluarga Gary. Sesaat kemudian Gary terbangun dari tidurnya. Dan saat itu juga Gary mengajak keluar Thomas dan keluarga untuk ikut, tetapi keluarga Thomas menolaknya guys. Setelah mendapat perlengkapan yang dibutuhkan, Gary segera keluar dari ruangan itu dan melanjutkan perjalanannya. Di saat hendak membuka pintu menuju tangga, Gary tiba-tiba diserang oleh zombie sehingga menarik zombie lain untuk mengejar Gary guys. Tanpa berpikir panjang, Gary segera beralih ke atas apartemen. Gary yang terdesak oleh zombie tiba-tiba ditolong oleh Thomas yang menyusul dari belakang. Diketahui keluarga Thomas telah mati menjadi zombie dan akhirnya mereka ditemukan oleh heli penjemput di atas apartemen. Dan kemudian mereka sekeluarga masuk ke dalam helikopter termasuk Thomas. Di sini Gary dibawa oleh pihak militer ke kapal induk Amerika yang berada di 200 mil dari kota New York. Kemudian Gary bertemu Terry dan Terry membawa mereka ke salah satu kamar yang kosong guys. Diketahui dari Terry bahwa Presiden Amerika Serikat telah mati dan wakilnya menghilang. Saat mereka berdua di ruangan utama, tiba-tiba pimpinan militer itu datang dan meminta Gary untuk pergi menyelidiki kejadian ini, tetapi Gary menolaknya. Kemudian pimpinan tersebut mengancam akan mengeluarkan Gary sekeluarga dari kapal itu jika Gary menolaknya. Setelah mengetahui hal tersebut, akhirnya Gary memutuskan untuk berangkat menyelidiki tentang apa yang terjadi di dunia kali ini guys. Setelah itu Gary berpamitan kepada anak dan istrinya. Kemudian Gary berangkat ditemani beberapa anggota SEAL dan ditemani oleh Dr. Vaspas. Beberapa saat kemudian mereka sampai di bandara Korea Selatan karena di sana pertama kali ditemukan aktivitas zombie. Kemudian mereka keluar dari dalam pesawat dan saat itu ada beberapa zombie yang menyerang mereka. Di saat yang bersamaan, Dr. Vaspas yang ketakutan beralih menuju ke belakang dan terpleset sehingga membuatnya mati seketika di tempat guys. Gawat lagi ini guys. Untung pasukan yang ada di bandara tersebut segera menyebut Gary dan kawan-kawan dan membawa mereka menuju markas pasukan tersebut. Di dalam markas, Gary mengetahui bahwa para zombie tertarik terhadap suara dan paling ampuh membunuh para zombie dengan menembak bagian kepalanya. Di sini dijelaskan bahwa wabah ini diawali dengan seorang dokter yang memeriksa suatu mayat yang telah seminggu hilang. Kemudian tiba-tiba mayat itu hidup dan menggigit dokter tersebut dan menginfeksi semua orang yang berada di ruangan itu guys. Saat menuju ruangan sebelah, Gary menemui seorang agen CIA yang dipenjara. Diketahui bahwa Korea Utara berhasil selamat dari wabah ini dengan cara mencabut gigi warganya. Gila emang sih Korea Utara ini. Kemudian Gary disuruh pria itu untuk menemui Jürgen Warburg yang berada di Israel. Sebelum berangkat ke Israel, Gary menelpon Karen, tapi sambungan mereka putus-putus karena di sini tidak ada sinyal Telkomsel guys. Setelah mereka bersiap, mereka berangkat menuju bandara menggunakan sepeda ontel. Di saat yang tidak tepat, Karen menelpon Gary dan suara jaringan telepon tersebut mengakibatkan para zombie bangun dan mengejar mereka. Untungnya Gary dan kawan-kawan berhasil menuju kapal dan mobil pengisi bahan bakar juga berhasil mengisi pesawat yang akan ditumpai oleh Gary. Naasnya saat pesawat akan take off, kapten mereka tergigit kakinya oleh zombie dan si kapten melakukan bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri guys. Di atas pesawat, Gary yang bucin sedang menelpon istrinya. Tiba-tiba ada bom nuklir yang meledak di dekat pesawat Gary guys. Sesaat kemudian mereka berhasil mendarat di Yerusalem, Israel, dan Gary segera menemui Jürgen Warburg dan dikawal oleh militer. Setelah sampai di ruangan Jürgen Warburg, Gary bertanya kenapa Israel bisa tahu akan datangnya wabah ini, dan dikatakan bahwa dia menyadap komunikasi dari India dan dari hasil komunikasi tersebut mereka berkata tentang raksasa yang artinya zombie. Kemudian Jürgen Warburg membawa Gary ke gerbang utama dan ternyata Israel membiarkan orang-orang luar masuk ke dalam dinding dengan beranggapan bahwa semakin banyak yang diselamatkan semakin sedikit zombie yang akan dilawan. Gary berniat menuju India tapi di India sudah mati.
Karena tingkat kebisingan di dalam dinding semakin besar, maka zombie itu berhasil menaiki dinding dan masuk melalui atas dinding. Dan para militer bersiap menembaki zombie yang ada. Terjadi kekacauan di seluruh area kota Yerusalem karena zombie menyebar dengan sangat cepat, guys. Gary dibawa kembali menuju bandara dan perjalanan Gary tidaklah mudah karena para zombie di sini mulai barbar. Terlihat zombie sudah mirip ombak manusia menyerang kelompok Gary, guys. Di saat yang bersamaan Gary melihat ada bocil FF yang berada di tengah-tengah pelarian para zombie. Namun bocil FF tersebut tidak digigit oleh zombie. Gary dan para militer yang terpojok kemudian mengeluarkan granat untuk menghalau para zombie yang datang. Kemudian salah seorang tentara mencoba memeriksa keadaan sekitar dan tiba-tiba tangan tentara itu digigit oleh zombie dan Gary memotong tangan orang itu hingga terlepas. Sesaat kemudian helikopter penjemput tiba. Tapi gerombolan zombie itu terus bertandangan dan menyerang heli yang ada di sana dan menyebabkan helikopter tersebut jatuh dan meledak, guys. Pilot pesawat yang akan ditumpangi oleh Gary tiba-tiba pergi meninggalkan Gary. Gary yang sudah ada di bandara menghadang pesawat yang hendak berangkat lainnya dan Gary akhirnya berhasil memasuki pesawat tersebut dan pesawat itu masih belum punya tujuan akan pergi kemana, guys. Ketika keadaan pesawat sudah tenang, aman dan damai, Gary akan mengganti perban di tangan tentara tersebut yang putus, guys. Diketahui tentara itu bernama Second. Dengan penuh perjuangan menahan rasa sakit, Gary berhasil mengganti perban Second, guys. Mantap Gary. Setelah mengganti perban Second, Gary segera menghubungi Karen untuk disambungkan ke Terry dan mereka diarahkan menuju bandara Cardiff yang berada di Wales untuk menuju fasilitas WHO yang ada di sana. Salah satu anjing yang ada di sana menggonggong di depan toilet pesawat dan salah satu pramugari yang ada di sana membukakan pintu itu dan muncullah zombie dari dalam, guys. Gary yang menyadari hal tersebut segera pergi ke belakang untuk melihat keadaan dan ternyata penumpang yang ada di sana sudah saling gigit-menggigit. Kemudian Gary berinisiatif untuk menutup jalur yang menuju ruangan sebelah dengan koper dan dibantu oleh penumpang lainnya. Gary pun mulai menyusun koper-koper tersebut, guys. Di saat sedang asik nyusun koper, tiba-tiba salah satu penumpang kapal menjatuhkan koper dan menarik para zombie ke arah ruangan Gary berada. Pesawat tersebut sudah sangat kacau, untung Sergei masih membawa senjata dan beberapa granat. Di saat yang terdesak, Gary melemparkan bom dan meledakkan lambung pesawat dan akhirnya pesawat tersebut jatuh ke hutan dan gak sempat sampai ke bandara Cardiff, guys. Di sini Gary berhasil selamat, tapi perut Gary tertusuk salah satu besi pesawat. Gary berusaha menarik besi itu namun gagal dan untungnya Sergei juga berhasil selamat dan kemudian menyelamatkan Gary, guys. Gary dan juga Second segera pergi ke tempat fasilitas WHO yang alamatnya sudah diberitahu sebelumnya oleh Terry. Dan pihak militer yang ada di US mengetahui bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan pesawat yang ditumpangi Gary dan akhirnya pihak militer memindahkan keluarga Gary menuju tempat yang lebih aman. Di tempat WHO, Gary ternyata berhasil diselamatkan dan besi yang menancap di tubuh Gary berhasil dicabut. Gary yang ada di sana ternyata diborgol dan telepon yang dibawa Gary diambil oleh salah satu staf WHO. Kemudian salah satu staf tersebut menelpon nomor yang ada di handphone Gary dan akhirnya mereka mengetahui bahwa tujuan dari Gary. Kemudian Gary memberitahu maksud dan tujuannya ke seluruh staf WHO yang berada di sana. Gary beranggapan bahwa zombie itu tidak bisa melihat atau menyerang orang yang sedang sakit. Zombie itu hanya menyerang orang yang tubuhnya sehat walafiat, guys. Dengan menyuntikkan virus ke tubuh orang yang sehat, maka itu membuat para zombie menjadi buta. Dan kabar buruknya, obat-obatan yang dibutuhkan itu berada di gedung B. Dan gedung B sudah dipenuhi oleh zombie, guys. Dengan tekad dan keyakinan yang luar biasa, Gary dan Second dan salah satu perwakilan staf WHO tersebut berangkat menuju gedung B. Di tengah perjalanan, mereka hendak menyeberang tapi dihadang oleh zombie yang berada di balik ruangan. Dengan teknik stealth yang dipelajari Gary di India, mereka berhasil lolos dari zombie tersebut. Nah, saat sedang membuka salah satu pintu, ternyata pintu tersebut berdenyit, guys. Dan kemudian Gary mengganjal pintu itu dengan kapaknya.
Nah, salah satu staf WHO itu tidak sengaja menabrak salah satu box yang ada di sana dan menyebabkan bunyi yang sangat keras dan membuat zombie-zombie itu berlari mengejar mereka. Gary dan kedua temannya berpencar. Saiken kembali menuju gedung utama sedangkan Gary ke tempat penyimpanan obat. Gary memancing para zombie untuk mengejarnya dan akhirnya Gary berhasil kabur dan Saiken juga berhasil menuju ke tempat gedung utama, guys. Di saat yang bersamaan, Gary berhasil menuju ruangan V139, di mana obat virus tersebut disimpan. Gary pun masuk ke ruangan itu, dan segera Gary mengambil obat-obatan yang dibutuhkan secara random. Sesaat akan keluar, ternyata sudah ada satu zombie yang menghadang di depan pintu. Dengan modal nekat, Gary menyuntikkan salah satu obat ke tubuhnya dan menunggu beberapa saat agar obat yang disuntikan tersebut berhasil. Akhirnya Gary dengan keputusasaan keluar sambil membawa obat tersebut. Kemudian Gary membuka pintu dan ajaibnya zombie yang ada di depan pintu tersebut tidak menyadari kehadiran Gary, guys. Dan zombie itu pun melewati Gary begitu saja. Ajaib tenan. Dengan jalan gaya santainya, Gary berhasil keluar dari gedung B menuju bangunan utama sambil membawa sampel obat virusnya. Dan di akhir film, Gary pergi menemui istrinya dan anaknya di sebuah pulau bernama Nova Scotia yang merupakan zona aman. Akhirnya Gary dan keluarga bisa kumpul kembali. Di ending kita diperlihatkan bahwa WHO berhasil membuat virus agar kita tidak dapat terlihat oleh zombie dan obat itu disebarkan ke seluruh dunia dan dunia pun berangsur-angsur membaik dan film pun selesai. Gimana dengan alur cerita film World War Z kali ini, teman-teman? Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur ya. Jika kalian suka dengan film ini, tekan like-nya. Jika kalian kurang suka, silahkan tekan dislike-nya. Jangan lupa untuk berlangganan dengan cara klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya pamit undur diri dan bye-bye.